Halo teman-teman sekalian, salah satu hal yang paling hangat di masa ini adalah cryptocurrency. Saya bukan seorang ahli di bidang kripto, tapi sebagai pemakai uang sehari-hari seperti kita sekalian, saya tertarik untuk sedikit banyak belajar mengenai kripto ini. Terus terang setelah mempelajarinya, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin bagikan kepada Anda semua dalam beberapa video pendek. Saya bertanya kepada beberapa teman, mengapa Anda berinvestasi di kripto? Jawabannya, because I want to make money. Ada satu kepercayaan bahwa nilai kripto akan terus-menerus meningkat. Kalaupun sempat jatuh, pasti akan kembali dengan nilai-nilai yang lebih tinggi. Higher lows and higher highs. Mengapa demikian? Saya berusaha mencari penjelasan dan justifikasi untuk hal itu. Tapi yang pertama-tama, kripto itu apa? Barangkali kita semua tahu atau juga tidak tahu pada waktu yang bersamaan. Artinya kita mungkin tahu ide populer di belakang cryptocurrency dan blockchain dan sebagainya, tapi tidak tahu persis teknologi yang melandasinya. Tapi saya kira untuk sebagian besar dari kita, hal itu tidak perlu kita khawatirkan tentunya. Pada dasarnya, cryptocurrencies, yaitu Bitcoin, Ethereum, Ripple, dan sebagainya, dimaksudkan sebagai alat tukar, jadi persis seperti uang tradisional kita, yang disebut dengan fiat currency. Jadi kalau kita dengar fiat currency, itu adalah mata uang tradisional, seperti rupiah, dolar, yuan, yen, rupiah, dan sebagainya. Hanya saja, cryptocurrency ini mata uang digital. Meskipun demikian, sejauh ini saya lihat kripto ini lebih berfungsi sebagai aset ya, daripada sebagai mata uang. Tidak seperti fiat currency yang dicetak oleh bank sentral. Cryptocurrency dicetak oleh grup-grup atau kelompok-kelompok individu, private ya. Money printing atau pencetakan uang dalam cryptocurrency disebut mining. Cryptocurrency dimaksudkan untuk bebas dari peraturan oleh pemerintah manapun dan tidak tunduk pada policy monetary dari negara manapun. Mereka punya kontrol yang terdesentralisasi. Artinya kontrolnya dilakukan oleh para user, bukan oleh bank-bank sentral. Karena itu para user dianggap akan memiliki power yang lebih besar terhadap uang mereka sendiri. Bahkan mungkin bisa menghilangkan peranan bank sebagai intermediary, sebagai perantara di dalam transaksi-transaksi keuangan. Dan tidak seperti ini yang dikatakan ya, tidak seperti fiat currency yang punya unlimited supply, cryptocurrency dikatakan memiliki supply terbatas, finite supply. Itu yang menjadi satu alasan bahwa nilainya akan terus naik karena dengan keterbatasan supply itu terjadi kelangkaan atau scarcity. Jadi secara inherent mereka ini dianggap deflationary, artinya nilainya akan terus meningkat bersamaan dengan waktu. Mirip-mirip seperti emas, dikatakan begitu. Ini adalah poin pertama yang saya ingin lihat. Oke, saya telah mencatat top 10 crypto yang ada di coinmarketcap.com berdasarkan pada market cap mereka per tanggal 23 Mei 2021 pada pukul 9.35 waktu Australia. Mari kita lihat bagaimana maksimum supply mereka. Sebagaimana kita bisa lihat di sini, ada 4 yang memiliki supply terbatas. Supply Bitcoin dibatasi pada angka 21 juta BTC. Angka ini terkenal karena kelihatannya semua orang tahu batasan ini. Kemudian kita juga memiliki 3 altcoin lain dengan limited supply, dengan supply yang dibatasi. Altcoin itu adalah semua koin di luar Bitcoin, tapi selebihnya tidak ada batasan. Bahkan koin terbesar kedua yaitu Ethereum tidak punya batasan juga. Supply Ethereum meningkat 18 juta setiap tahunnya. Sementara itu Dogecoin ya, salah satu koin yang sangat populer, dipopulerkan oleh Elon Musk, kita tahu sama sekali tidak punya batas. Bahkan sebetulnya kalaupun semua altcoin itu memiliki supply terbatas seperti Bitcoin, kita mungkin masih harus memandang bahwa cryptocurrency memiliki supply yang tidak terbatas sebetulnya. Mengapa? Karena altcoin yang baru terus berdatangan. Sampai saat ini kira-kira sudah ada 10.000 altcoin dan akan terus bertambah. Dan hanya Tuhan yang tahu dari 10.000 itu berapa banyak yang fake, scams, koin-koin yang tidak berharga. Maka ini pertanyaan pertama saya. Bila sebetulnya supply cryptocurrency itu tidak terbatas, bagaimana mungkin cryptocurrency dianggap deflationary dan dianggap sebagai alat untuk melawan inflasi? Oke, sekarang bagaimana kalau kita batasi pembicaraan hanya pada Bitcoin? Bukankah Bitcoin ini benar-benar punya supply yang limited, yang terbatas? Saya punya pertanyaan-pertanyaan untuk Bitcoin ini yang akan saya sampaikan di dalam video yang kedua yang akan datang. Saya Abraham, sampai jumpa.